benar kelas kelas 11 IPS 2 ya? Benar, Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Faradina Kamilia. Kalian bisa memanggil Ibu Bu Ella. Untuk hari ini Ibu yang mengajar sejarah Indonesia sampai semester berikutnya. Jadi ini pertemuan pertama ya? Iya, Bu. Baik. Sebelum kita mulai, untuk kelas ketua kelasnya siapa? Saya, Bu. Oke. Bisa dipimpin doanya. Baik. Oke, teman-teman. Alangkah baiknya sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terhadap kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Selesai. Oke. Untuk absennya, karena ini pertama kali Ibu mengajar, jadi Ibu mau kalian menulis nama kalian di kertas absen ini ya. Oke, mulai dari yang ya, hadir aja. Panggilannya siapa? Mei. Mei. Oke. Panggilannya siapa? Henny. Henny. Panggilannya siapa? Tata, Bu. Panggilannya Mas siapa? Rafli, Bu. Yang terakhir ya? Iya. Panggilannya? Ilham. Oke, terima kasih sudah mengisi absen. Ya, untuk sebelum memulai pelajaran kita buat kontrak pembelajaran dulu ya. Ini saya bacakan. Pertama, siswa wajib datang tepat waktu. Toleransi keterlambatannya sekitar 15 menit. Kalau lebih dari 15 menit harus ada menyertakan surat izin dari wali kelas atau bisa guru BK. Kemungkinan ada yang dispen atau bagaimana bisa dikoordinasikan ya. Selanjutnya, siswa wajib mengenakan seragam yang sopan, rapi, sesuai ketentuan sekolah. Jadi yang nggak pakai dasi harus dipakai, yang nggak pakai sabuk harus dipakai ya. Selanjutnya, siswa wajib bersikap sopan selama jam pelajaran berlangsung. Selanjutnya, siswa diharapkan menonaktifkan HP-nya di silent. Kecuali nanti kalau saya suruh untuk searching sesuatu atau pokoknya untuk pembelajaran. Selanjutnya, siswa wajib mengerjakan penugasan yang diberikan oleh guru yang berhubungan dengan pembelajaran. Wajib ya. Semua siswa wajib menaati peraturan yang tertera pada kontrak pembelajaran. Ada masukan atau apa untuk kontraknya? Kayaknya aman deh, Bu. Ya, oke, selanjutnya. Oh iya, kita buat perjanjian buat menentukan hukuman jika ada yang melanggar. Bu, saya mau ada masukan. Mungkin bisa dikurangi, Bu, nilai tugasnya, Bu. Maksudnya bagaimana itu? Ya, maksudnya kalau misalkan nilai tugasnya itu terlambat dikumpulin, ya itu dikurangi nilai tugasnya. Oh iya. Kayak gitu, Oke. Bu. Yang lainnya barangkali ada
Sudah, Bu. Oke, ketentuan penilaiannya buat semester ini kehadiran dan keaktifan itu 40%. Ya, sesuai absen. Terus tugas itu diambil 10%, UTS diambil 25%, UAS juga diambil 25%. Oke. Oke, mari kita buka pembelajarannya. Bentar ya. Ya itu, Bu. Oh, iya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian mempelajari tentang yang sudah saya sampaikan tadi soal kontrak belajar, apakah ada yang perlu dipertanyakan lagi? Nggak ada, Pak. Menurut Nggak ada, saya sudah cukup ya, karena sudah jelas penyampaiannya tadi. Baik, yang sekarang kita akan masuk ke materi. Pada materi pagi hari ini, Bapak akan membawakan tentang perebutan hegemoni antar bangsa Eropa di Indonesia. Mungkin dari kalian ada yang sudah tahu mungkin atau sudah belajar di rumahnya? Belum, Pak. Yang belum ya? Belum, Pak. Baik, justru dari itu saya akan menyampaikan materi perebutan hegemoni antar bangsa Eropa di Indonesia. Mungkin ada beberapa kosakata yang perlu kalian pelajari dari materi pagi ini. Belum diisi, Pak, itunya. Oh. Spidol. Mungkin saran saya bisa pakai PPT aja, Pak. Oh, langsung PPT aja ya? Ya, supaya PT aja nggak apa-apa, Pak. Mungkin kosakata yang pertama itu adalah dari kolonial, yang dari kolonial itu adalah bahasa hisapan dari bahasa Latin yang artinya penjajahan. Dan di situ ada yang kedua adalah imperium, artinya perintah, dan hegemonia dari bahasa Yunani yang artinya pemerintahan, perebutan, antara kurang lebihnya seperti itu. Sudah dari situ kita akan masuki ke tujuan pembelajaran. Kalian akan mendapatkan pembelajaran yang setelah Bapak sampaikan nanti. Di antaranya ada 3. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis latar belakang perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa terhadap Indonesia. Yang kedua, peserta didik mengetahui perjanjian-perjanjian yang dilakukan selama perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa. Dan yang ketiga, peserta didik mampu memahami dampak perebutan hegemoni bangsa-bangsa Eropa terhadap Indonesia. Dan kalian yang harus kalian perhatikan adalah diantaranya kompetensi yang harus dimiliki. Yang pertama, critical thinking atau berpikir kritis. Dan yang kedua, communication adalah berkomunikasi. Dan yang N, collaboration, dan kolaborasi kalian yang akan kalian nanti bawakan saat diskusi. Baik, materi ini akan membahas yang diantaranya adalah ada poin-poin yang perlu kalian perhatikan. Di antaranya yang pertama, perebutan hegemoni antara Portugis dan Spanyol di Indonesia. Dan yang kedua, perebutan hegemoni antara Belanda dan Portugis di Indonesia. Dan yang ketiga, perebutan hegemoni antara Inggris dan Belanda di Indonesia. Baik, untuk pengingat saja, saya akan menyampaikan materi ini. Mohon kalian perhatikan karena di akhir nanti ada pertanyaan yang perlu kalian jawab. Yang pertama, saya ulang lagi, perebutan hegemoni antara Portugis dan Spanyol di Indonesia. Portugis itu datang di Indonesia pada tahun 1512, yang pertama kali itu di Maluku, dan Spanyol juga sama, di tempatnya di Maluku, hanya beda tahunnya. Cuman yang Spanyol ini pada tahun 1521.
Dan yang kedua, perebutan hegemoni antara Belanda dan Portugis di Indonesia. Belanda pada saat itu datang dari Belanda dan pertama kali di Indonesia pada tahun 1596. Pada saat itu tujuan Belanda adalah untuk berdagang dan sama seperti Portugis untuk berdagang. Dan yang ketiga, perebutan hegemoni antara Inggris dan Belanda di Indonesia. Inggris saat itu datang ke Indonesia pada tahun 1811 dan yang dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles pada tahun 1811. Baik, dari kalian mungkin ada yang paham, ada yang tahu dari maksud gambar ini? Saya Pak, mungkin Ya. itu terlihat seperti gambar perang gitu Pak, perang antar dua wilayah atau dua negara gitu. Oke, baik, benar sekali. Namanya Kak? Iya, namanya Navita Putri. Oke, baik. Baik, terima kasih buat Kak Vita. Ya, benar sekali. Analisis dari gambar ini adalah pertama kali datangnya bangsa-bangsa Eropa di Indonesia. Yang untuk pertama kali, ya mungkin mereka inginnya berdagang karena mungkin mengetahui Indonesia masih dengan pertahanan yang rapuh seperti dulu. Dan mereka yang awalnya niatnya berdagang, sekarang lalu mereka berkembang dan akhirnya mereka ingin menjajah atau menguasai dari kedatangan mereka di Indonesia. Di sini perebutan hegemoni antara Portugis dan Spanyol di Indonesia. Mungkin ada kalian yang pengen membacanya? Saya Pak. Oke. Perebutan hegemoni antara Portugis dan Spanyol di Indonesia. Kedatangan Portugis semula disambut baik oleh masyarakat Maluku karena mereka juga saling berebut pengaruh Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku untuk menghadapi musuh-musuhnya. Poin 2, Yang kedua, masyarakat Maluku melakukan perlawanan karena Portugis meminta hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. ya. Poin 3, kehadiran Spanyol juga disambut baik oleh masyarakat Maluku karena pada saat itu mereka sedang bersengketa dengan Portugis. Poin 4, akibat timbul persaingan antara Portugis dan Spanyol, puncaknya Portugis dan Spanyol melakukan perundingan di Zaragoza tahun 1529. Ya, baik. Terima kasih ya. Namanya siapa? Rafli, Pak. Rafli. Oke. Oke, terima kasih Rafli. Oke, teman-teman anak-anak sekalian, saya akan mengutas ulang dari yang sudah dibacakan oleh Mas Rafli. Yang tadi yang pertama yaitu kedatangan Portugis semula disambut baik oleh masyarakat Maluku. Ya, benar sekali, dulu memang orang Indonesia itu ya sebelumnya bukan Indonesia, adalah Nusantara. Orang Nusantara itu adalah orang yang berbaik hati karena pada saat itu ada orang dari Eropa untuk ke Indonesia yang niatnya berdagang. Lalu mungkin mereka mengetahui kerapuhan dari Indonesia, justru dari itu mereka ingin menguasai dari negara Nusantara ini. Dan yang kedua, masyarakat Maluku melakukan perlawanan karena Portugis meminta hak monopoli. Pada saat itu Kesultanan Maluku itu ingin bekerja sama dan ingin membuat sebuah benteng. Buat benteng, dan pada saat itu kepemerintahan atau orang Portugis yang sudah membantu Kesultanan Maluku, mereka ingin meminta hak monopoli atau timbal balik dengan memonopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Yang ketiga, kehadiran Spanyol juga disambut baik oleh masyarakat Maluku. Nah, pada saat 1521 saat itu, selang dari 19 tahun dari kedatangan Portugis, Spanyol datang ke Indonesia 1521
dengan disambut baik oleh masyarakat Maluku juga. Dan orang Portugis merasa tersaingi lah dengan kedatangan Spanyol itu. Dan akibatnya timbul persaingan antar Portugis dan Spanyol. Dan saat itu mungkin dari Portugis tidak ingin rugi kan, karena kedatangan Spanyol sebagai kompetitor persaingan dagang di Maluku, di Nusantara pada saat itu. Jadi Portugis mendatangi Spanyol di Zaragoza dan melakukan perundingan. Dan perundingan itu dilaksanakan pada tahun 1529. Isi perjanjian Zaragoza. Dari kedatangan Portugis dan Spanyol, bertemunya Portugis dan Spanyol saat itu terjadi pada 1529 dan mengakibatkan jadinya perjanjian Zaragoza. Di antaranya ada dua. Saat itu Portugis dan Spanyol sepakat untuk Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina. Jadi sebagai Spanyol yang datang terakhir setelah Portugis, bukan terakhir juga sebenarnya, mungkin kedatangan Spanyol setelah Portugis, karena Portugis tidak ingin berkompetitor dengan Spanyol, maka mereka melakukan aksi damai, perdamaian dengan Spanyol untuk melakukan perdagangan di Filipina, tidak di Maluku. Dan yang kedua, Portugis tetap melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku. Nah, saat itu Spanyol karena sudah dijanjikan untuk melakukan kegiatan di Filipina, Portugis melakukan perdagangan selanjutnya untuk di Kepulauan Maluku. Yang slide selanjutnya, perebutan hegemoni antara Portugis dan Belanda. Belanda tiba di Indonesia pada bulan Juni 1596 di Banten. Dan yang kedua, kedatangan Belanda disambut baik oleh masyarakat Banten. Maka dari itu Belanda mendapat izin berdagang di Banten. Sama halnya juga di Maluku. Kedatangan Belanda di Nusantara saat itu disambut baik juga oleh masyarakat Banten. Karena ya memang tujuan pertama dari mereka tidak terlalu nampak. Karena yang sebelumnya mungkin sebelumnya mereka ada ingin untuk mengkolonial Indonesia. Namun mereka menjadikan Indonesia sebagai tempat berdagang yang awalnya seperti itu di Banten. Namun Belanda memberikan penekanan sehingga masyarakat Banten berbalik melakukan perlawanan karena mungkin mereka sudah seenaknya sendiri, karena keinginan mereka sendiri, dan Banten merasa tertekan oleh itu, maka masyarakat Banten melakukan perlawanan. Beberapa orang Belanda ditangkap dan barang dagangannya disita. Armada yang belum memperoleh barang dengan dagangan harus mundur dari Banten dan menuju Maluku. Pada saat itu bagi Belanda yang belum dapat dagangan dari Banten, mereka harus dilempar ke Maluku untuk berdagang ke Maluku. Tanggal 2 Oktober 1596, Belanda kembali lagi ke Banten untuk mengadakan perjanjian persahabatan. Pada saat itu juga Belanda datang lagi ke Indonesia untuk mengadakan perjanjian persahabatan pada tahun yang sama, 1596. Dan selanjutnya, perebutan hegemoni antara Portugis dan Belanda. 28 Oktober 1596, pada tahun yang sama terjadi ketegangan kembali antara Belanda dan Portugis. Keduanya saling berebut pengaruh terhadap Sultan Banten. Portugis berhasil mendekati Banten dan merusak hubungan Banten dengan Belanda. Dengan demikian, terjadi perang Belanda melawan Banten dan Portugis. Belanda diusir dari Banten, kemudian berlayar ke arah timur, tepatnya di Bali. Mereka berlabuh dan melakukan perdagangan. Dan yang ketiga, rombongan kedua Belanda tiba di Banten pada 28 November 1598. Dan disambut baik karena hubungan Banten dan Portugis itu memburuk.
Jadi istilahnya mereka setelah hubungan dengan Banten mereka memburuk, jadi masalah Banten menerima baik Belanda yang datang ke selanjutnya. Ya, selanjutnya perebutan hegemoni antara Belanda dan Inggris. Inggris datang ke Indonesia pada tahun 1811, tepatnya di Batavia, yaitu sekarang jadi Jakarta ya anak-anak. Tentara Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan tentara Inggris sehingga mereka mundur ke Semarang. Karena mungkin asupan senjatanya pas saat itu Belanda karena sudah lama di Indonesia, jadi tidak mendapat amunisi baru dari Eropa, jadi mungkin tentara Belanda itu kalah amunisi, juga kalah jumlah dari tentara Inggris pada saat itu. Lalu Belanda akhirnya menyerah di sebuah desa di wilayah Semarang, yaitu Desa Tuntang. Setelah Belanda menyerah kepada Inggris, maka Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang pada 1811 pada tahun segitu. Isi kapitulasi Tuntang diantaranya ada dua. Kapitulasi Tuntang diantaranya salah satunya semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan yang kedua orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Untuk kapitulasi Tuntang ini, Belanda dan Inggris melakukan perjanjian untuk melakukan perdamaian agar tidak Belanda sebagai tentara Belanda tidak pulang ke Indonesia, pulang ke negaranya lagi. Mereka melakukan perjanjian di antara dua itu, tentara Belanda menjadi tawanan Inggris, dan yang kedua orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Mungkin cukup sekian dari materi yang sudah saya bawakan. Ada dari kalian yang mungkin tidak mengerti atau kurang mengerti dari penyampaian yang saya bawakan hari ini? Sementara belum, Pak. Baik. Belum ada pertanyaan. Kalau misalkan tidak ada, mungkin saya cukupkan. Mungkin daripada saya cukupkan, saya akan melakukan pertanyaan kepada kalian saja ya. Baik, Pak. Saya harap kalian sudah menulis apa yang sudah tadi saya bawakan ya, anak-anak. Karena tadi sebenarnya saya ingin menulis juga karena spidolnya juga belum diisi. Ya, saya tidak apa-apa, saya sampaikan saja. Saya tapi yakin kepada kalian sudah menulis apa yang sudah saya bawakan pada hari ini. Baik, Bapak. Mungkin dari kalian ada yang nanti apabila ada yang bisa jawab, mungkin langsung angkat tangan saja. Baik, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan pertama, tolong sebutkan dan jelaskan dari isi perjanjian Saragossa. Saya Pak. Oke, Vita. Oke, berdasarkan materi yang Bapak sampaikan itu tadi, isi dari perjanjian Saragossa adalah Portugis itu menetap Pak di Maluku, sedangkan Spanyol, negara yang kalah, itu harus berdagang di Filipina sebagai konsekuensi gitu loh Pak. Oke, baik. Namanya Vita ya? Iya, Navita Putri. Absen berapa? Absen 3 tadi. Oh, 3, oke. Terus selanjutnya, jelaskan satu dampak negatif dari perebutan hegemoni antara bangsa Eropa. Saya Pak. Oke. Satu dampaknya yaitu masyarakat harus beradaptasi dengan kebijakan-kebijakan baru yang dibawa oleh bangsa Eropa yang berhasil menang atas perebutan hegemoni atau pengaruh itu. Oke, bagus. Namanya siapa? Heni. Absen berapa? 1. Oke, makasih ya. Oke, selanjutnya kalian setelah dari pertanyaan yang saya sudah tanyakan kepada kalian akan melakukan penugasan. Dan Apa Pak penugasan tugasnya, ini, Pak? Iya, Tugasnya apa, Pak? tugasnya akan saya sampaikan setelah ini karena alatnya masih saya akan bawakan. Oke. Ya. Oke Pak. Saya izin buat ngambil alat dulu ya anak-anak. Ya. Baik, Pak. Baik, karena tadi sudah disampaikan materinya ya. Ya. Sekarang ada penugasan. Ini saya bagikan saja penugasannya.
Oh, langsung. Bu, saya nggak dapat Bu, ini gabungan apa gimana Bu? Ih, gabung sama ini aja ya. Gabung ya? Berkelompok aja Iya. Bu. Oh berarti kelompok-kelompokan gitu ya Bu? Jadi Iya. dua kelompok ya, Bu. Oh boleh, jadi 2 kelompok aja. Oke, Jadi dua kelompok. digabungkan Oke. soalnya. Ayo. Boleh. Kemari. Oke, karena soalnya sudah saya berikan, saya memberikan waktu kalian 15 menit untuk diskusi. Kalian boleh cari jawabannya, boleh dari Google atau searching dimanapun boleh, sesuai dengan yang sudah saya berikan. Baik Ibu. Nanti untuk cara berpresentasinya boleh dijelaskan Ibu? Untuk presentasinya nanti perwakilan dari kelompok saja ya, 1 orang saja. Baik Ibu. Silakan diskusi. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Bu, boleh tanya chat GPT, Bu? Di Gimana Google boleh? juga ada. Ya kan, Ya kan, saya chat mau yang GPT. cepat. Bu, ChatGPT juga di Google Bu. Iya. Dijawab sebisanya saja. Oke. Itu kan sudah ada di materi tadi. Ya mungkin Ibu bisa kasih ringkasan sedikit Bu, itu yang PPT di depan biar saya makin jelas. Nih tadi ya. Untuk Iya. Dari gambar yang di perang aja Bu, yang tadi analisis. Nah, iya dari situ aja Ibu, nggak apa-apa, sedikit ngulas balik di slide selanjutnya. Saya sambil diskusi sama kelompok saya Bu. ya. Kan ini ada ini ya, perebutan hegemoni antar Portugis dan Spanyol yang tadi sudah dijelaskan. Baik Ibu. Itu nanti ada 4 pertanyaan kan, ada 4 materi juga. Ada dari Portugis, dari Spanyol, dari Belanda, Baik Ibu. sama Inggris. Jadi kita kayak disuruh apa ya Bu, menulis ulang gitu, meresum gitu ya Bu, Iya, apa yang udah diresum disampaikan aja. Iya, sama yang udah itu disampaikan. tadi. Ini kalau masih belum ini boleh dilihat lagi di sini. Tapi kalau misalkan itu ditulis plug gitu gimana Bu? Boleh nggak Bu? Ya jangan, kan bisa diparafrase. Diturnitin nggak Bu nanti Bu? Nggak usah. Nggak Nggak usah. usah, nggak Nggak usah usah. ya, Bu, ya? Nggak usah Bu. Oke. Bu, saya ngambil nama kelompok Belanda ya, Bu. Ayo, kelompok apa? Sini Inggris sama Spanyol sih. Inggris sama Spanyol sih. Oh, Ya. berarti sini Belanda sama Portugis. Oke. Ya. Ya. Portugis. Telepon. Udah berapa menit ini teman-teman? Udah berapa menit? Ada yang udah selesai? Udah Bu, udah Bu. Sudah. Biar mempersingkat waktu aja ya. Jadi langsung ini aja. Buat yang sudah selesai nanti boleh presentasi ya sesuai kelompoknya dan perwakilan kelompok aja. Gitu. Iya. Bu, saya mungkin kurang jelas yang di bagian Inggrisnya Bu. Bagian Inggris. Wah. Nih, ke bagian yang Inggris. Apa yang nggak dipahamin? Apa yang kurang paham di sini? Perjanjian tuntangnya Bu, saya lupa Bu perjanjian tuntang. Yang kapitulasi tuntangnya Bu, di slide selanjutnya kayaknya Bu. Iya. Oh,
Berarti semua tentara di Belanda harus jadi tawanan Inggris, Bu? Iya. Ya harus banget apa enggak, Bu? Harus. Kan ini kan ada juga yang jadi ini ya, yang ini kan semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Iya. Berarti semuanya itu menjadi tawanan Inggris dan orang-orang Belandanya juga itu juga ada yang dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris gitu. Oh, gitu. Oke, makasih ya, Bu. Kasih ya, Bu. Sudah selesai kan? Kalau sudah selesai, kita masuk ke presentasi. Sudah. Oke, Bu. Oke, Bu. Baik anak-anak, tadi seperti yang saya sudah sampaikan, masing-masing kelompok berdiskusi ya. Ya, Bapak. Iya, Pak. Saya mau lihat hasilnya dulu. Baik. Mekanismenya mungkin saya akan sebutkan nama negaranya ya. Nanti coba disebutin kelompok mana yang megang negara apa. Iya, Pak. Boleh di Baik, kasih tahu presentasinya seperti apa. Baik. Boleh coba dijelaskan kelompok Belanda yang dulu ya, memegang Pak. Belanda? Saya, Pak. Boleh? Pelan-pelan aja bacanya. Oke, Bapak. Belanda tiba di Indonesia pada bulan Juni 1596 di Banten. Kedatangan Belanda di Banten bertujuan mendapat izin untuk berdagang yang kemudian disambut baik oleh masyarakat setempat. Belanda berhegemoni dengan Portugis dan Inggris. Hegemoni Belanda dengan Portugis memperebutkan pengaruh Sultan Banten yang berdampak pada Perang Belanda melawan Portugis yang berakhir terusirnya Belanda dari Banten. Lalu hegemoni Belanda dengan Inggris memperebutkan daerah Batavia yang berakhir menyerahnya pihak Belanda dengan mendandatangani kapitulasi Tuntang pada tahun 1811. Baik, terima kasih. Atas nama Mas siapa? Ilham, Pak. Ilham. Ya. Absen nomor 2, Bapak. Baik, absen nomor 2 ya? Iya, Pak. Oke. Saya mau nanya dulu nih, anak-anak kalau misalnya lanjut presentasi aja dulu, apa mau saya langsung jelasin tentang Belandanya? Atau saya habisin dulu aja presentasinya? Saya habisin dulu aja ya presentasinya. Ya, Ya, Bapak. habisin dulu aja, Pak. Iya, Bapak. Oke. Untuk yang kedua, boleh kelompok yang megang nama Portugis? Ini, Pak. Boleh dibacain atas nama Mbak siapa? Paradina. Paradina. Nama panggilannya? Farah. Farah. Oke. Oke. Portugis tiba di Indonesia pada tahun 1509 di Malaka, Nusa Tenggara Timur. Kedatangan Portugis semula disambut baik oleh masyarakat Maluku karena mereka juga saling berebut pengaruh Portugis agar dapat membeli rempah-rempah dan membantu masyarakat Maluku untuk menghadapi musuh-musuhnya. Portugis berhegemoni dengan Spanyol dan Belanda. Hegemoni Portugis dan Spanyol, keduanya bersaing untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah yang berakhir pada Perjanjian Saragossa tahun 1529.
hegemoni Portugis dan Belanda seperti yang sudah dijelaskan kelompok 1 tadi. Portugis dan Belanda memperebutkan pengaruh Sultan Banten yang berdampak pada Perang Belanda melawan Portugis yang berakhir dengan terusirnya Belanda di Banten. Baik. Kelompok yang sebelahnya tadi denger gak? Apa yang disampaikan oleh kelompok sebelumnya? Dengar kok, Kak. Dengar. Iya. Apa coba? Oke, selanjutnya untuk yang megang negara Spanyol. Kelompok megang negara Spanyol. Boleh? Saya, Pak. Nama siapa? Henita. Henita. Oke. Boleh dilanjut? Spanyol tiba di Indonesia pada tanggal 8 November 1521 di Tidore, Maluku Utara. Maaf, boleh. Nggak kedengeran dong, nggak kedengeran. Diulangi, Pak. Boleh diulang. Spanyol tiba di Indonesia pada tanggal 8 November 1521 di Tidore, Maluku Utara. Kehadiran Spanyol juga disambut baik oleh masyarakat Maluku karena pada saat itu masyarakat Maluku melakukan perlawanan terhadap Portugis untuk meminta hak monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. Nah, Spanyol berhegemoni dengan negara Portugis seperti yang sudah disampaikan oleh kelompok 2. Spanyol ingin merebut tanah Maluku tetapi berakhir dengan kegagalan yang mencantum di perjanjian Saragossa yang berisi Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina serta Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Tuh, Pak. Oh, sudah. Sudah. Nggak kedengeran nih suaranya nih. Ayo coba selanjutnya. Dari kelompok yang Inggris boleh? Oke Pak, saya Pak. Pelan-pelan aja tapi ya, jangan Oke, cepet-cepet. ya. Jadi Inggris itu tiba di Indonesia pada pertama kali itu pada tahun 1579 Pak, di Ternate, dibawa ke pemimpinan Francis Drake dan Thomas Cavendish. Nah, pihak Inggris ini berhasil mengambil alih wilayah Batavia atau Jakarta pada tanggal 26 Agustus 1811, dibawa ke pemimpinan Thomas Stamford Raffles yang menemukan bunga Rafflesia Arnold gitu Pak. Seperti bangsa Eropa yang lain, Inggris itu bertujuan untuk mencari rempah yang akan digunakan untuk keperluan Inggris sendiri untuk diperjualbelikan di perdagangan internasional. Nah, warga setempat itu memberikan kesan baik Pak terhadap pihak Inggris dikarenakan kesamaan tujuan, yaitu mengusir Belanda dari Batavia. Lalu Inggris ini berhegemoni dengan pihak Belanda karena ingin memperebutkan wilayah Batavia. Namun pihak Belanda tidak mampu menghadapi perlawanan Inggris yang akhirnya menyerah pada tahun 1811 dengan menandatangani kapitulasi Tuntang di Desa Tuntang, Kota Semarang. Seperti itu. Baik. Kayaknya saya nggak perlu banyak-banyak nambahin ya karena tadi materinya juga udah jelas dari saya sebelumnya. Mungkin dari kelompok yang Spanyol kan di situ ada tertulis perjanjian Zaragoza. Di situ ada di jawaban kamu ada Spanyol. isi perjanjian Zaragoza nggak? Ada. Yang Spanyol. Ada. Boleh dibacain ulang mungkin buat pengingat aja. Isi perjanjiannya, Spanyol harus meninggalkan Maluku dan berdagang di Filipina. Portugis tetap melakukan perdagangan di Kepulauan Maluku. Iya. Sedikit saya mengulang aja dari materi yang saya sampaikan tadi. Isi perjanjian Zaragoza seperti ini. Ada 2 poin yang kita ambil, yang bisa pelajari. Spanyol bisa dibilang menang dari Portugis. Pihak Portugis, Spanyol maksudnya terbalik ya, maaf ya. Portugis menang atas pihak Spanyol. Spanyol harus meninggalkan Maluku dan harus berdagang di Filipina jika ingin melanjutkan perdagangan di Asia Tenggara. Selanjutnya, Portugis masih tetap dapat melakukan kegiatan perdagangan di Kepulauan Maluku.
seperti ini ya perjanjian Zaragoza ya. Jangan lupa Bapak. buat minggu depan. Baik, Bapak. Untuk kelompok yang Inggris dan Belanda, yang Inggris Yang Inggris. Oh iya Pak, saya Pak. Sorry. Iya, kenapa Pak? yang Inggris coba itu di situ ada isi kapitulasi tuntangnya nggak? Di jawaban kamu Kapitulasi tentang isinya nggak ada ya? Saya Pak, yang ada Pak. Oh, Iya. Oke. Kamu mau menjelaskan ini isi kapitulasi tuntangnya? Coba dibacakan. Isi kapitulasi tuntang, semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Orang-orang Belanda dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris. Udah Pak. Oke. Tadi sebelumnya kan ada yang nanya juga tentang isi kapitulasi tuntang. Semua tentara Belanda menjadi tawanan Inggris. Ya mungkin ada beberapa yang dapat dipekerjakan dalam pemerintahan Inggris, tapi nggak semuanya bisa bekerja dalam kepemerintahan Inggris ini. Ini si kapitulasi tuntang untuk nanti kedepannya mungkin UTS akan saya bahas di dalam soal, jadi diingat-ingat dulu aja. Baik Bapak. Oke Pak. Oke, sebenarnya sih dari isi presentasi kalian udah bagus, udah mencakup semua yang udah dikasih tahu saya sebelumnya di diskusi, apa aja kelompok yang harus dibahas, tujuannya, tujuan Spanyol datang ke Indonesia, tujuan Portugis, tujuan Inggris, sama tujuan Belanda sudah dicantumkan semua di masing-masing kelompok. Boleh deh apresiasi dulu buat kelompok-kelompok kalian. Ini kan guru saya guru baru di sini, sebelumnya gurunya pensiun atau Kayaknya pindah sekolah. pindah Pak. sekolah? Iya. Tidak sekolah Pak, karena kelas kita nggak kuat dihadapin. Ya. Katanya horor kelasnya kita Pak. Wah, Sudah 10 guru seperti yang sudah pindah itu Pak. tadi kontrak belajarnya udah tahu kan? Kontrak belajarnya Sudah Iya. Bapak. udah saya jelaskan tadi. Ya Bapak. Pak, buat UTS jangan susah-susah ya Pak. Wah, saya nggak bisa janji kalau itu. Loh. Open book gak Pak UTS-nya Pak? Kayaknya sih enggak ya, coba ntar Aduh. nanti boleh salah satu dari kalian ketua kelas atau siapa yang mau berbagi materi ini, saya bisa share ke kalian. Oh, pencatatan berarti. Boleh, terserah kalian, nanti saya gimana enaknya kalian. Makasih Pak. Ya, materi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari Sepertinya apa yang tidak udah ada. dipresentasikan? Sepertinya Sudah, tidak ada, Pak. Tidak ada. Ya. Iya. Kalian mau buru-buru pulang ya? Iya Pak. Belum sarapan. Jam pelajaran masih ada. Sabar dulu. Mau istirahat Pak. Mau belanja ke kantin. Oke, kalau gitu saya akan lanjutkan. Oh kirain udah selesai Pak. Oh, udah selesai. Enggak, saya lanjutkan buat minggu depan maksudnya. Oh. Buat minggu depan. Nanti saya ingat-ingat dulu ini. Baik ya, mungkin nanti buat minggu depan Ya. kita akan lanjutkan lagi. Saya mau ngambil sesuatu dulu di ruang guru, oke? Oke. Oke Pak. Saya tinggal dulu sebentar. Ya. Pak. Mungkin kertas yang tadi tugasnya bisa dikumpulin ke saya. Salah satu aja nggak apa? Buat saya cross check juga nantinya.
makasih ini buat nilai kelompok ya. Udah ada nama kelompoknya tadi juga, udah di-input nilai. Oke, dari materi sejarah Indonesia ini, perebutan hegemoni antar bangsa Eropa di Indonesia, saya minta satu aja kalian nge-review materi kita hari ini. Satu aja, nge-review singkat aja. Kayak perebutan hegemoni itu sebenarnya apa sih tujuannya, terus hasilnya tuh apa sih dari yang udah tadi dijelasin sama saya. Ayo satu aja, saya tunggu nih. Coba angkat tangan dulu dong, saya kan nggak hafal nama kalian. Iya Bu. Kalau nggak ada yang Saya Bu. Oke. Ya. Dampak dari perebutan hegemoni oleh bangsa Eropa yang dirasakan bangsa Indonesia cukup signifikan. Di antaranya, yang pertama, kebijakan yang berubah-ubah tergantung dengan negara koloni yang Agak keras, menduduki Mas. daerah. Oke. Yang kedua, hilangnya identitas dan kedaulatan bangsa. Yang ketiga, pemberontakan dan perlawanan. Oke, Mungkin itu berarti Bu. Oke, itu berarti lebih ke dampaknya ya. Iya Ibu. Kalau yang materi-materi awal kayak definisi-definisi itu mungkin ada nggak yang mau kayak nge-review gitu dampaknya ya ini ya. Satu aja. Oke, kalau misalkan nggak ada, saya minta satu lagi murid buat nge-review pembelajaran kita hari ini. Tadi kan udah nih materi. Nah, sekarang pembelajaran kita tuh kayak keseluruhannya tuh gimana sih, kalian tuh gimana sih diajar oleh guru baru nih untuk pertama kali gitu loh, kayak ketemu sama orang baru buat pertama kali. Oke, Asik, Bu. mungkin tadi kan cowok ya, nah sekarang saya mau denger yang cewek gimana nih. Saya butuh validasi nih dari cewek. Ya, gimana? Mbak siapa tadi? Asik Bu. Asik. Tadi udah Asik kenapa tuh? dijelasin, gurunya juga Masih penguatan materi Iya. juga Oh setelah gitu. setelah tambahan materi. minggu depan request kuis ya Bu. Oh siap. Oke, saya catat. Gila kuis. Ini berarti Guru kelasnya baru tadi ada yang bilang kelasnya horor berarti mitos, ya kan? Nah, Ya, mitos, itu. Bu. Kayaknya saya bakal betah di sini soalnya pada aktif semua, pinter loh. Nggak apresiasi dulu. Kuisnya itu nanti dimasukkan di nilai UTS ya Bu. Oh kita kalau itu kita diskusi dulu sama guru-guru lainnya biar Nah, semua justru. angkatan tuh sama satu angkatan gitu. Apresiasi dulu tapi. Keren. Oke, berarti pembelajaran kita tadi cukup asik ya. Terus Iya Bu. tadi di awal-awal sempet sih boring sedikit, tapi alhamdulillah bisa improve teman-teman semua. Maksudnya bisa mendalami materi dengan mudah gitu. Berarti saya nggak salah pilih materi, nggak salah milih model pembelajaran seperti itu. Ya semoga bisa diperkuat lagi ya untuk minggu depan, pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, karena ini udah mepet nih jam istirahat, jam berapa dah? Udah jam 9-an. Oke, mungkin pertemuan kita hari ini kita cukupkan dulu. Makasih banyak semuanya. Iya Bu. Bentar ya, untuk tugas minggu depan akan saya kasih melalui ketua kelasnya. Mana ketua kelas? Saya Ibu. Oke, untuk pertemuan selanjutnya mengenai kelas, materi, info tugas segala macam nanti saya informasikan ke kamu. Mungkin pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren.